Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pak Haji Agung serta segenap jamaah, wabil khusus Ketua DKM dan pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, walafiat, dan juga insya Allah Allah berikan terus keberkahan dalam waktu dan karunia yang Allah masih titipkan buat kita. Termasuk di kesempatan pagi hari ini, Al-Fakir juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf karena posisi saat ini sedang berada dalam safar untuk kegiatan kelas private pola pertolongan Allah yang akan dilaksanakan di daerah Denpasar. Ya, memang kondisinya banyak yang nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk itu bukan buat ikut kelas kebanyakannya, tapi nonton Mandalika di Lombok ya. Tapi ala kulli hal, ya di sini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sekarang posisi Al-Fakir sedang ada di daerah Denpasar untuk menjalankan amanah dakwah, namun juga amanah dakwah di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro ini semoga Allah istiqamahkan, Allah berikan kebaikan-kebaikan daripada amal yang insya Allah sama-sama kita lakukan ini. Oleh karenanya, di kesempatan pagi hari ini sebelum kita membahas tema yang mudah-mudahan ini merupakan salah satu tema yang Al-Fakir sampaikan itu beberapa tahun lalu, namun gambaran materinya tuh belum kelihatan sampai sejelas hari ini gitu ya. Karena kalau bicara tentang holistic self transformation ini adalah merupakan satu tema yang mudah-mudahan bisa menjadi serial dalam 2 maksimal sampai 5 kali pertemuan. Dan kita baru di tahapan the preparation, harapannya ini bisa menjadi satu perjalanan awal sebelum perjalanan kita untuk bisa bertransformasi atau melakukan perubahan diri secara holistik di dalam rangka menjalani perjalanan cinta kita menujunya padanya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati. Dan sebelum saya lanjutkan, saya coba cek suaranya dulu. Kira-kira terdengar dengan jelas, Pak Agung? Alhamdulillah, Ustaz. Jelas ya. Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara tentang kenapa sih dalam setiap pertemuan kita selalu mengawali dengan pertanyaan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, dan kita ya berharap minimal jawaban yang dihadirkan itu lafaz hamdalah. Karena ketika kita mengucapkan hamdalah itu, ya itu bagian deklarasi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya kenapa kesyukuran itu perlu dideklarasikan? Ada satu ungkapan yang menarik dari Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, bahwa ketika beliau mengatakan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sungguh dia telah membuka daripada jalan akan hilangnya nikmat-nikmat itu dari dirinya. Ya. Artinya seseorang itu akan merasakan kehilangan nikmat saat nikmat itu saat sudah tidak ada gitu. Seorang anak misalkan, ya ketika kemudian orang tuanya terlalu sering rewel, mengingatkan dia, menasehatinya. Namun manakala seorang anak itu mendapati orang tuanya telah kembali ke sisi Allah, wafat, maka disitulah bukan tidak mungkin kehilangan itu akan dirasakan. Begitupun juga di dalam komunitas masyarakat kita. Kita punya tetangga yang baik, yang dia kemudian bukan hanya saja memiliki tutur sapa yang ramah gitu ya, hangat,
mudah tersenyum, bahkan juga sering melakukan dan mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian tiba-tiba dia harus dipindahkan atau dia pindah ke daerah lain. Dan disitulah kita juga bisa merasakan kehilangan bagaimana memiliki tetangga yang baik. Termasuk juga sebuah kebiasaan. Kebiasaan apapun yang kita lakukan dan itu memiliki nilai kebaikan. Saat kita kemudian tidak bisa melakukannya, maka itu akan baru terasa, oh iya ya, ternyata yang namanya ngaji itu kalau kita bisa online, bisa offline, itu nikmat. Tapi ketika kita kemudian nggak bisa ngaji, karena satu dan lain hal, karena itu sudah kita lakukan berulang-ulang rutin sepanjang waktu di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan ada yang hilang. Ya, bahkan termasuk Ramadan. Ya, kita sudah merasakan berpuluh-puluh tahun Ramadan itu nyaman-nyaman aja. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, kita banyak yang kurang bersyukur sampai kemudian ya Ramadan itu mengalami masa lockdown, pandemi, dan sejenisnya. Hingga di beberapa tahun terakhir kita tidak menjalani Ramadan sebagaimana biasanya. Maka hari ini, apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, harusnya yang perlu kita lakukan itu apa? Maka syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan ikatan yang kuat. Maksudnya ikatan yang kuat itu apa? Yaitu ketika kita syukuri, kita cintai, dan kita refleksikan di dalam ketaatan ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang disebut hakikatus syukur, yang disebut dengan hakikatus syukur, hakikat kesyukuran, as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'ati. Yaitu ketika kita banyak-banyak memuji nikmat yang Allah berikan kepada kita, mencintai nikmat itu dengan menjaganya, serta kemudian menggunakannya di dalam rangka beramal di jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ketika kita pagi ini masih dikasih waktu, masih dikasih sehat, masih di kesempatan bisa sholat subuh berjamaah, bahkan kemudian masih bisa mengikuti ba'da subuh kajian ini baik secara langsung dari masjid ataupun online, maka ini semua adalah di antara kesyukuran-kesyukuran yang harusnya membuat energi kesyukuran kita di pagi hari ini berada di dalam level yang maksimal, berada di dalam level yang tinggi, di dalam level yang insya Allah memberikan kekuatan untuk menjalani hari ini dengan sepenuh energi kesyukuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat dalam dimensi waktu, hari ini kita berada di forgotten Sya'ban gitu ya. Bulan Sya'ban yang terlupa, karena dalam dimensi waktu kita ya alhamdulillah kurang dari 2 pekan ke depan dengan izin Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang mengabaikan bulan Sya'ban ini. Padahal kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia itu mulai lalai, yang mulai meninggalkan, ya enggak maksimal melakukan kebaikan-kebaikan di bulan itu, karena dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bicara bulan Rajab adalah di antara min ashhuril hurum, di antara bulan-bulan haram, sementara Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu dari seluruh bulan yang ada. Padahal di bulan itu, di bulan Sya'ban itu adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah Rabb semesta alam. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, aku amat suka saat amalanku dinaikkan di sisi Allah, maka Nabi di dalam keadaan kondisi berpuasa. Ya, jadi walaupun kemudian banyak di antara kita yang bahasanya itu mengetahui hadis ini, tapi nggak semuanya merefleksikan hadis ini. Yaitu apa? Hadis tentang keutamaan masa-masa yang memiliki nilai-nilai keutamaan berdasarkan dari apa Nabi SAW sampaikan kepada kita. Apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita? Maka Nabi bilang, as-salawatul khams, antara salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Kemudian dari satu waktu Jumat kepada Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Maka di antara waktu-waktu tersebut, amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa seorang hamba selama seseorang itu menjauhi daripada dosa-dosa besar. Maka di sini Bapak Ibu
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, cek sekali lagi suara terdengar dengan jelas? Alhamdulillah Ustaz. Oke, sinyalnya ini memang alhamdulillah kemarin seharian bahkan hujan di Denpasar dan itu juga cukup mempengaruhi beberapa agenda kita yang dilakukan secara online. Namun kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hari ini Allah izinkan kalaupun hujannya turun, maka akan turun sebagai karunia dan rahmat Allah. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka di antara waktu-waktu itu adalah masa penghapusan dosa. Dan ini kira-kira butuh nggak kita ampunan dosa dari Allah Bapak Ibu? Ada nggak di antara kita itu yang nggak butuh sama ampunan dosanya Allah? Ada apa enggak? Karena kalau dia betul-betul seorang hamba, maka dia nggak pengen hidup yang dengan penuh daripada dosa-dosa itu dibiarin sama Allah dan nggak diampuni sama Allah gitu. Akan tetapi dia akan apa? Dia akan bersegera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi dia akan bersegera di dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh surganya Allah yang itu arduhas samawati wal ard. Yang itu luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yang Allah janjikan untuk para hamba-hambanya yang bertakwa. Maka di sisi inilah refleksi baik itu sholat kita, sholat Jumat, aktivitas bulan Ramadan, ujungnya itu adalah agar kita semua dididik oleh Allah SWT dengan amalan-amalan ibadah tadi, la'allakum tattaqun, agar kita jadi hambanya yang bertakwa. Dan oleh karenanya orang-orang bertakwa nggak pengen ketika nanti Ramadan hadir tapi nggak pakai rasa, nggak ada rasa gitu. Karena apa, dia udah merasakan bahwa Ramadan itu ya biasalah amalan ibadah tahunan, ya gitu-gitu aja gitu. A'udzubillah. Padahal Nabi SAW mengingetin, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانِ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. Amat rugi, hina seseorang yang Ramadan masuk padanya, kemudian Ramadan itu pergi, kemudian sebelum diampuni daripada dosa-dosanya. Atau kama qala Nabi SAW. Maka di titik ini, bahkan dalam hadis lain yang masih senada daripada hal-hal di situ juga ada beberapa yang lain ya, kamin shaimi laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash ya. Ya, betapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali apa? Kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya ya di bulan suci Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Artinya gini, kenapa demikian adanya sampai para ulama mengatakan demikian? Karena episode di Ramadan itu begitu terbuka lebar, begitu begitu banyak peluang dan kesempatan kita memperoleh ampunan dosanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok dengan adanya yang keadaan seperti itu malah membuat kita masih belum diampuni dosa. Maka alangkah jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Bapak Ibu Ayah Bunda jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali bagaimana Rasulullah SAW memotivasi para sahabat ridwanul ajmain ketika masuk pertengahan Sya'ban, maka di antaranya adalah, ya ini potongan khutbahnya ya, karena sebetulnya khutbahnya ini cukup panjang. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi di antaranya Nabi SAW menyebutkan, Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi laylatun khairum min alfi syahr, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan yang mana Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai kewajiban, sebagai fardu. Wa qiyama lailihi tatawwa'an. Dan daripada salat di waktu malamnya, apakah itu salat tarawih, salat tahajud, sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khair
Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, dengan satu kebaikan, termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan sunnah, kana kaman adda faridatan fi masiwah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan fardu di bulan-bulan lain. Jadi amalan sunnah di bulan Ramadan akan diganjar dengan izin Allah itu pahala sebagaimana mengerjakan kewajiban di dalam aktivitas di luar bulan suci Ramadan. Sebaliknya bagaimana dengan yang wajib kita kerjakan? Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Dan barang siapa yang dia melakukan amalan fardu di bulan Ramadan, ya, maka pahalanya seperti telah melakukan 70 amalan fardu di bulan lainnya. Jadi 70 kali lipat gitu ya. Dan oleh karenanya ini adalah di antara kebaikan yang Allah berikan di dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa huwa syahrus sabr. Inilah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah, dan balasan atas kesabaran adalah surga. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan ini merupakan bulan kedermawanan. Wa syahrul muwasah, ya, bulan kepedulian. Kemudian wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, dan bulan di mana rezeki orang-orang beriman ditambah. Makanya di bulan Ramadan itu Masya Allah adalah bulan dinantikan karena salah satunya juga ada kebaikan-kebaikan rezeki yang Allah berikan juga di bulan Ramadan yang itu tidak pada bulan-bulan lainnya. Namun ada satu kebaikan yang disebutkan di ujung daripada potongan hadis ini, man fattara fihi shaiban. Barang siapa yang memberikan sajian, hidangan, makanan, berbuka puasa kepada seorang yang berpuasa, kana maghfiratan lidunubih, maka dengannya Allah ampuni dosa-dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dan juga dijauhkan daripada siksa api neraka, wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'un, dan dia juga akan mendapatkan sebagaimana pahala orang yang berpuasa itu tanpa kemudian dikurangi pahalanya. Maka au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Ibnu Khuzaimah wa Baihaqi wa Ibnu Hibban. Jadi kalau kita bahasanya lihat bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendorong para sahabat menjelang Ramadan itu luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan kita hari ini sudah lewat tanggal 15, mungkin sekarang kita tanggal 17 ya Pak Agung ya. Dan artinya kurang dari 2 pekan lagi kita akan ketemu Ramadan. Maka semangat itu mulai kita hidupkan. Dan biasanya para pengurus masjid di lingkungan termasuk juga Al-Aqsa biasanya akan menyelenggarakan yang namanya kajian terhib Ramadan. Tapi dalam kesempatan ini Al-Fakir hanya mengambil cuplikan ini saja karena amanahnya bukan amanah terhib. Tapi nggak apa-apa, sisipannya sisipan terhib. Dan oleh karenanya ya Bunda, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya apa sih yang paling dicari oleh manusia di dalam setiap lintasan-lintasan waktu, termasuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitupun saat kita berbicara tentang hidup kita di atas muka bumi. Apa yang paling dicari oleh manusia? Dan kalau kita lihat, bukan tidak mungkin hari ini banyak manusia yang capek mikirin dunia. Capek mikirin dunia. Padahal dunia itu bukan dicari ya. Tapi dunia itu dikendarai. Ya. Dikendarai untuk apa? Menuju Allah. Tapi kalau kita jadikan tujuan, ya, maka bukan tidak mungkin ini yang akan didapati dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaisa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginan benaknya, maka dia nggak dapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin. Dan Allah akan menanamkan 4 penyakit di dalam dirinya. Apa itu? Hamman la yanqati'u anhu abada. Kebingungan yang nggak putus-putus. Jadi orang kalau sibuknya mikirin dunia, bingung terus. Ya, karena apa? Karena bukan tidak mungkin dia memikirkan sesuatu yang sebetulnya nggak terlalu banyak harus dipikirin. Minyak goreng langka,
dipikirin. Tahu tempe langka, dipikirin. Tapi sholatnya langka, nggak dipikirin. Sedekahnya langka, nggak dipikirin gitu ya. Ya, harga minyak goreng naik, ribut ya. Tapi mau Ramadan nggak beramal, kalem-kalem aja. Ini karena apa? Orientasinya dunia. Wa syughlala yatafarragu minhu abada. Kesibukan yang nggak berujung, nggak ada habis-habisnya gitu. Kesibukan yang nggak ada habis-habisnya. Ibarat minum air laut ketika dahaga. Jadi ketika dahaga itu minum air laut, itu nggak akan menyelesaikan dahaga, yang ada justru makin haus gitu. Wa faqran la yablughu ghinahu abada. Kebutuhan yang nggak terpenuhi. Ya, karena dia lebih sibuk dengan keinginan. Padahal Allah selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Walaupun boleh jadi itu bukan yang kita inginkan. Dan bahkan Allah memberikan apa yang kita inginkan. Walaupun bisa jadi itu tidak kita butuhkan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Innal insana lazalumun kafar. Jadi dalam surat Ibrahim itu disebutkan, dan Allah itu sudah memberikan apapun yang kalian mintakan gitu ya. Dan kalau kalian ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, nggak sanggup untuk kita hitung. Dan kebanyakan manusia itu innal insana lazalumun kafar, berlaku zalim lagi kufur atas nikmat Allah. Wa la yablughu muntahahu abada. Khayalan ya, bahasanya cita-cita gitu ya. Keinginan tadi yang nggak ada ujungnya. Punya satu gunung emas, pengen punya gunung emas kedua. Punya gunung emas kedua, pengen punya gunung emas ketiga. Terus sampai kemudian tanah menutupi dirinya, baru dia merasa cukup. Maka jangan sampai, kalau kita bicara apa yang kita cari dunia ini, pengen nyari dunia Ustadz. Nah, maka kalau kita nyari dunia, bukan nggak mungkin. 4 hal inilah yang hadir di dalam hidup kita. Bangun, mikirin dunia, dan bahkan bilang dunia dengan atribut-atributnya murah banget, ya kan? Dan akhirnya kemudian menjadi murah di hadapan manusia lain. Maka berlindunglah kepada Allah, jangan sampai kita hari ini ngejar dunia dengan cara-cara zalim, menzalimi orang lain, menipu orang lain. Walaupun kemudian ya dengan apa yang ia dapatkan berbuat kebaikan juga kepada orang lain, tapi itu kan model kebaikan ala Robin Hood gitu. Dan itu nggak diajarkan dalam Islam. Kalau dalam Islam itu, ya carilah rezeki itu dari jalan yang halalan thayyibah. Maka kenapa setiap pagi kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, jadi Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kita berharap jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang dipalingkan wajah Allah daripada kehidupan kita. Karena tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah dia akan menyibukkan hamba itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Bahasanya sih cari rezeki, tapi cari rezekinya itu mengabaikan bagaimana kewajibannya kepada Allah. Nah, itu pasti akan jauh dari berkah tuh. Karena rezeki yang berkah itu adalah ketika Allah hadirkan kebermanfaatan bukan hanya pada dirinya, tapi juga orang-orang sekelilingnya, dan membuat Allahnya semakin jatuh cinta kepada hambanya itu. Maka kita berharap dengan apa yang kita lakukan pagi ini bagian dari salah satu mengundang, bahasanya perhatian Allah, caper sama Allah, ingin merayu, dapetin cintanya Allah dalam hidup kita. Karena rugi banget kalau kita hari ini hidup menjadi orang yang tidak ditatap oleh Allah. Tapi ketika kita ditatap oleh Allah, maka kita dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan. Kita dimudahkan untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan. Dan juga tentu diluaskan daripada keberkahan-keberkahan serta kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Dan di titik inilah kesadaran kita sebagai seorang hamba harusnya termunculkan. Kenapa? Karena akhirnya kita sadar bukan kita kejar dunia ini, tapi bagaimana dunia ini untuk kita kendari tadi. Di mana kita perannya yang paling utama di atas muka bumi ini bukan sebagai semata-mata seorang suami, istri, anak, orang tua, manajer, bawahan, direksi, komisaris, ketua RT, ketua RW, ataupun ya pejabat publik lainnya lah. Itu cuma semua atribut tambahan. Karena pakaian
utama kita adalah apa? Abdun, hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kalau hidup kita ternyata nggak dipakai buat ibadah, maka berarti kita nggak paham apa yang sedang kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan ketika kita sadar, maka kita tahu bahwa proses menjadi seorang hamba ini bukan proses statis, tapi proses yang dinamis. Yang dia dari hari ke hari itu menjadi lebih baik. Bukan sama, apalagi lebih buruk. Dan inilah yang kita sebut dengan continuous improvement. Orang yang terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan, dan inilah tipe orang yang dia memiliki self-transformation di dalam hidupnya. Tapi sayangnya nggak semua driver self-transformation itu, ada yang dia holistik, ada yang juz'iyah gitu ya, parsial. Ada orang yang dia ingin bahasanya hijrah, bertransformasi. Jadi gini, ada satu istilah menarik, kenapa tidak dipakai holistic self-change gitu ya. Tapi kenapa dipakai holistic self-transformation? Karena diksi change dan transformation ini walaupun terlihat seperti sama, tapi punya pemaknaan berbeda. Kalau change itu bisa berlaku, perubahannya bisa yang baik, bisa juga yang buruk. Perubahan yang maju ke depan atau yang mundur ke belakang gitu. Tapi kalau transformation, itu akan selalu bergerak ke depan. Dia akan berupaya untuk bertransformasi menjadi posisi, keadaan, waktu yang lebih baik. From bad to be good, and then from the good to be great. Maka dia akan bertransformasi dari yang tidak baik jadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ini yang kita sebut dengan transformation. Namun bagaimana ada istilah holistik di situ? Kenapa perlu nambahin istilah holistik? Jadi sebetulnya ini materi training yang waktu itu belum jadi. Tahun 2015 kayaknya. Waktu pernah di sebuah lembaga training, tema ini sudah menjadi bahasanya itu branding ya, branding Al-Fakir di dunia pengembangan diri, yaitu sebagai holistic self-transformation trainer. Nah, cuma materinya memang baru ya sebagai sebuah peta jalan saja. Belum sedetail begitu setelah ketemu 7 tahun. Oh, ternyata Allah izininnya itu pertama kali justru ke Al-Aqsa gitu ya. Dan ini hadza min fadli Rabbi. Dan kalau bicara holistik itu ditemukannya di mana di dalam Al-Qur'an? Ya, di antara surah Al-Baqarah 208 ya. Di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara holistik. Nah ini. Jadi kalau bicara holistik itu sebetulnya kafah. Ya, jadi bagaimana secara menyeluruh. Dan ketika kita kemudian bahasanya berislam dengan landasan iman secara menyeluruh, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah kaki syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT. Maka pertanyaannya, ketika kemudian kita diizinkan oleh Allah di atas muka bumi dengan segala aktivitas yang kita lakukan, padahal sebetulnya bukan tidak mungkin Allah itu rindu kepada kita. Setiap saat Allah itu hadir di dalam hidup kita, tapi kita nggak pernah memenuhi undangannya. Salah satunya dalam wilayah hidup ini, Allah rindu kepada kita itu untuk kembali kepadanya dengan membawa bekal dan performance terbaik di dalam hidup kita, sehingga mengundang rahmatnya, dan dengan rahmatnya lah kita mendapatkan kebahagiaan surganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini hadirkan, bukan tidak mungkin Allah kasih kita di Sya'ban. Sebentar lagi mau ketemu Ramadan. Itu bagian daripada kerinduan Allah kepada kita. Cuma pertanyaannya, kita rindu nggak sama Allah? Bapak Ibu, ayah bunda, sahabat-sahabat jamaah Al-Aqsa yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, bagaimana kiat bertransformasi secara holistik atau dengan holistik di dalam hidup? Gitu. Kita pengen bertransformasi itu dengan holistik di dalam hidup. Ya. Biar
istilahnya terus menerus gitu ya. Dan untuk itu ada beberapa tahapan, tapi karena kita prepare itu adalah merupakan kunci daripada langkah-langkah kita berikutnya. Maka sebelum kita masuk kepada the preparation, maka kita pengen lihat dulu bahwa di dalam perubahan atau transformasi, ya, saya ulangi, dalam konteks transformasi yang kita maksudkan, itu ada yang namanya life flow quadrant. Life flow quadrant, kuadran aliran kehidupan. Dan pilihan-pilihan ini ya hadir pada diri setiap manusia, termasuk dia beriman atau tidak beriman. Dan kita pengen, dalam konteks kita keimanan, harusnya kacamata, sudut pandang, cara lihat kita itu lebih utuh dan menyeluruh. Bahwa di sini ada 4 kondisi ya. Ada yang bahasanya itu, ada yang SDAS. Yang pertama SDAS. SDAS itu apa? Sengsara dunia, akhiratnya surga. Ada yang kayak begini? Ada manusia yang dia di dunianya sengsara gitu ya, susah hidupnya. Tapi ya ternyata itu berbuah surga. Manis nggak kayak gitu? Manis. Walaupun mungkin hidupnya terasa pahit gitu. Tapi kalau kemudian Allah izinin BDAS, bahagia dunia, mohon maaf. Ada juga orang yang, sebelum sampai ke sana ya, ada orang yang kedua BDAN. Ya, bahagia di dunia dengan segala kemudahan-kemudahan dunia, pangkat, jabatan, harta, popularitas, kemewahan. Tapi ujungnya neraka. Yang kayak gini bahagia apa enggak, Bapak Ibu? Jauh dari bahagia ya. Nah, harapan kita pengennya BDAS nih, bahagia dunia, akhirat, surga dengan izin Allah. Ya, ini yang kita tuju. Transformasi, titik transformasi yang kita harapkan at the end akan menghadirkan keadaan ini. Di dunianya bahagia, di akhiratnya surga. Namun wa'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah kalau kondisinya apa? Sudahlah di dunianya sengsara, akhiratnya neraka, SDAN. Nah ini kita nggak pengen jadi orang-orang yang kayak begini. Dan oleh karena itu bagaimana agar kita bisa menggapai titik transformasi terbaik yang kita harapkan itu menjadi orang-orang yang bahagia dunia, akhiratnya surga. Maka disinilah kita masuk the preparation, holistic self transformation. Jadi bagaimana kita masuk kepada persiapan. Persiapan agar kita dengan izin Allah tuh bisa sampai di titik bahagia dunia, akhirat surga gitu ya. Ya, jadi bahagia di dunia, akhiratnya surga. Dan kalau bicara preparation ini, maka tidak lepas bahwa di dalam satu teori, nasib tidaklah ditentukan kecuali daripada apa? Karakter yang hadir pada diri seseorang. Karakter itu muncul ketika ada kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Dan ketika kebiasaan itu hadir, karena nggak mungkin hadir kebiasaan kalau tidak dari amal. Nah, amal itu adalah buah dari pikiran. Dan pikiran itu adalah drivernya hati, ya, perasaan. Dan perasaan itu yang paling bawahnya lagi didorong oleh yang namanya spiritualitas. Nah, jadi kita ingin bahas yang di level ini, dan itu yang kita sebut sebagai level kuantum. Ya, jadi ketika kita berbicaranya tentang pikiran, perasaan, dan spiritualitas, itu levelnya kuantum. Bukan hanya di level dunia nyata, tapi juga di dalam dunia kuantum. Karena banyak hal-hal yang luar biasa terjadi, walaupun mungkin kita belum melakukan dan merefleksikannya di amal-amal kehidupan kita secara real. Tapi sudah ada niatnya, ada keinginannya, ada pemahaman spiritualitasnya, Allah udah hadirkan tuh daripada dunia bahagianya dan insya Allah akhirat surganya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, antara niat cita dan cinta yang tinggi serta mulia. Nah, inilah yang kemudian para ulama menyebutnya sebagai ulul himmah. Jadi kalau kita bicara daripada apa? Daripada level spiritualitas, maka kita berharap ada sebuah cita-cita yang tinggi. Dan ini merupakan di antara refleksi luar biasa niat yang dimiliki oleh seseorang. Karena kadar dari masa tahapan itu beda-beda. Ada hazis,
Ini yang paling lemah. Ada al-khatirat, lintasan pikiran. Ini insya Allah akan kita bahas juga. Al-iradah, yaitu keinginan atau kehendak. Ada azam atau azimah, tekad yang kuat dan bulat. Dan di antara hazis dan khatirat, disitulah ada namanya al-himmah. Istilah ini yang disebut dalam kehidupan ada disebut dengan al-hirsu, yaitu ambisi. Nah, jadi ambisi, orang kalau memiliki ambisi, keinginan untuk melakukan kebaikan, walaupun dia belum melakukan kebaikan, dapat pahala satu, sebagaimana hadis di sini. Tapi kalau dia melakukan, maka dia bisa mendapatkan lebih daripada 10 kebaikan. Ya, bahkan sampai kepada 70 atau 700 kali lipat. Gitu ya. Atau sampai kepada kebaikan yang banyak yang Allah kehendaki. Tapi kalau dia berniat memiliki ambisi untuk melakukan keburukan, nggak jadi ngelakuin, ya maka akan dinilai satu kebaikan. Tapi kalau dia melakukan, maka akan dihitung sesuai dengan kadar kejahatannya itu. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berbicara wilayah, pikiran, perasaan, dan spiritualitas ini, yang menarik adalah ketika tadi singgungan mengenai apa yang ada di dalam hati kita itu akan membuahkan lintasan-lintasan pikiran. Ya. Spiritualitas kita ketika tinggi akan menghasilkan apa yang disebut dengan lintasan pikiran itu oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah namanya khatirah. Khatirah manusia itu akan mengawali perilaku dan perbuatan manusia yang pada akhirnya mengantarkan seseorang pada tahapan amal ataupun praktek. Jadi nggak mungkin kalau seorang itu melakukan sebuah hal keburukan, dia bilang, waduh saya nggak mikir kayak begini. Itu bukan nggak mikir, sudah mikir, tapi ya memang bagian dari dampak keburukan itulah yang akan terjadi. Makanya bicara tentang khatirah ini ada 3 jenis lintasan pikiran. Yang pertama adalah khatirah rohmaniyah, yaitu berasal dari kata rahman, seluruh lintasan pikiran yang berisi kebaikan dan hal-hal utama. Contohnya menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, kita pengen ngaji, ya, ketemu Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap bertemu di Ramadan insya Allah ya. Dan ya tadi ada juga khatirah syaitoniyah, kebalikan yang sebaliknya tadi, ya kebalikan dari khatirah rahmaniyah, lintasan pikiran yang didasari dari hembusan-hembusan keinginan, kemauan dari syaitan yang isinya selalu kekejian dan kemungkaran. Dan ada lagi yang ketiga, khatirah nafsaniyah, lintasan pikiran yang terjadi pada saat seseorang itu bermimpi. Ya. Makanya yang dari 3 lintasan ini mana kita pegang? Yang pertama, khatirah rahmaniyah, maka perlu dijaga. Dan masih lanjutan dalam kitab Jawabul Kafi, Syekh Ibnul Qayyim menyebutkan lintasan-lintasan itu memang kompleks. Karena dia berada dalam ruang kebaikan atau keburukan. Dari lintasan pikiran itu nanti lahir keinginan atau iradah. Lalu himmah, kecenderungan, dan azimah, tekad. Orang yang sejak awal mampu mengendalikan lintasan pikiran, dia akan mampu mengendalikan jiwa dan menundukkan hawa nafsu. Tapi orang yang dikendalikan oleh lintasan pikiran berarti jiwa dan nafsunya lebih kuat. Siapapun menganggap enteng lintasan pikiran, niscaya lintasan pikiran itu akan menyeretnya pada kehancuran. Dan untuk itu, lebih jauh, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan, buanglah lintasan pikiran syaitani. Kalau kita punya niat-niat tidak baik itu terlintas di dalam pikiran kita, buang. Karena kalau nggak dibuang, dia jadi fikroh. Fikroh itu pola pikir, mindset. Dan buanglah fikroh itu, karena kalau nggak dibuang, dia jadi dorongan, driver, motivasi untuk melakukannya, atau disebut himmah. Buanglah himmah itu yang buruk, karena jika tidak engkau buang, itu akan menjadi amal perilaku. Buanglah amal perilaku, kalau nggak melakukannya, dia akan jadi kebiasaan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita menghempaskan kalau sekiranya tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ada ya pikiran-pikiran negatif. Pertama, kosongin hati dari lintasan pikiran buruk tadi dengan tidak mendekati sesuatu yang dapat memancingnya. Ya, jadi misalkan gini, ya, kita hari ini kan dengan gadget itu luar biasa. Luar biasa bisa melakukan kebaikan dan juga luar biasa melakukan kemaksiatan gitu. Maka ketika misalkan pas lagi megang gadget, ada lintasan pikiran yang mengarah atau mendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka tadi, kosongin hati. Kosongin hati dalam arti apa? Dengan tidak mendekati handphone itu. Karena begitu diklik, bukan nggak mungkin memancing, men-trigger pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam hidup kita. Nah, ketika hati itu sudah dikosongin, dibersihin, ya insya Allah kita juga sekarang lagi desain sebuah program training
Nama judul training itu adalah Transform Your Heart. Nah, ini masih lanjutannya dari Holistic Self Transformation. Nah, kedua, jika hati telah kosong dari keburukan itu, hati harus diisi. Dengan apa? Isilah dan sibukkan dengan Allah dan kecintaan padanya. Nah, jadi jangan udah dikosongin terus nggak diisi gitu kan. Nah, karena kalau nggak, ya kalau misalkan nggak kosong terus diisi, bukan tidak mungkin akan bertarung tuh di dalam hati kita atau di dalam pikiran kita. Nah, di titik inilah ya, makanya kenapa Nabi bilang ada orang yang memiliki nilai kemuliaan salah satunya dengan memiliki qalbun mahmum. Ya, jadi dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, ya dia berkata, qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada Nabi, seseorang itu bertanya kepada Nabi, ayyun nasi afdal? Siapakah ya Rasulullah manusia yang paling mulia? Atau bagaimanakah manusia yang paling mulia itu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, kullu mahmumil qalb. Semua orang yang hatinya mahmum, saduqil lisan, dan tutur katanya benar. Lalu kemudian para sahabat bertanya, saduqul lisan na'rifuhu. Ya, tutur kata yang benar kami faham ya Rasulullah. Fama mahmumul qalb, akan tetapi apa maksud dari hati yang mahmum? Maka Nabi menjawab, qala huwa taqiyyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Nah, ini pembahasannya panjang ya. Tapi kita bahas singkatnya saja, yaitu hati yang mahmum yang akan membuat kedudukan seorang itu mulia di hadapan Allah dan juga manusia lain. Salah satunya adalah hati yang takwa, hati yang bersih, tidak ada dosa, kezaliman, kedengkian, dan hasad di dalamnya. Ya, apalagi kita mau masuk Ramadan, kalau kita masih punya hasad, dengki sama orang, zalim sama orang, maka itu bisa jadi ciri di antara, bukan tidak mungkin, Ramadannya akan jauh dari keberhasilan. Maka Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat-sahabat jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, bagaimana kiat mengisi hati kita padanya? Jadi kalau tadi kan ada kosongin, terus kita dudukin hati kita diisi, install. Apa yang perlu diinstal pada hati kita? Pikirkan ayat-ayat Allah yang diturunkan dalam Al-Quran. Tadabburi, apa maksud tujuannya? Misalkan, afahasibtum annama khalaqanakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan Allah itu untuk main-main saja? Coba pikirin. Yang kedua, berpikirlah tentang ayat-ayat yang terlihat dan ambillah pelajaran darinya dikaitkan dengan nama dan sifatnya. Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Ya, bagaimana kita memahami ayat tentang Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Nah, begitupun ketika kita, yang ketiga, berpikirlah tentang ketinggian kebaikan kemurahannya kepada makhluknya, meliputi seluruh nikmat, kasih sayang dan ampunan yang sangat luas tadi, bahwa semua manusia dikasih di dunia ini. Namanya Ar-Rahman. Tapi Allah hanya akan memberi orang-orang yang terpilih di akhirat nanti, itulah Ar-Rahim. Maka dari titik itu kita paham bahwa semua yang dikasih belum tentu bagian yang disayang. Tapi kalau dia disayang, pasti dia akan dikasih. Kalaupun dia belum dikasih, itu karena sayang. Itu pemahamannya ya. Pemahaman daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya termasuk kalau kita kok susah ya nemuin pemahaman-pemahaman kayak gitu. Maka yang keempat, berpikirlah tentang kekurangan dan aib di dalam diri. Juga kekurangan di dalam beramal. Maka ini akan meluluhkan nafsu yang dia terus mendorong kita melakukan keburukan dan akhirnya bisa menghidupkan jiwa lebih tenang. Bahasanya sadar dosa, sadar kesalahan, sadar kealpaan. Dan yang kelima, berpikirlah tentang kewajiban waktu terkait urusan dunia maupun agama. Karena apa? Al-wajabat aktsaru minal awqat. Bisa jadi kewajiban-kewajiban kita di dalam hidup di atas muka bumi ini lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka untuk itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir adalah dengan menjaga lintasan hati dari yang haram dan yang keliru. Jaga lintasan hati kita. Jadi yang pertama kosongin, kedua isi, dan yang ketiga jaga. Jaga lintasan hati dari yang haram.
Ya, kalau dia sudah dari lintasan pikiran terus masuk ke lintasan hati, pengen tergerak melakukan yang haram, hempaskan, hempaskan. Dan yang keliru itu ya salah satu caranya itu kan bandingin ya, bandingin misalkan orang yang bersih dengan orang yang kotor. Ya. Kalau yang satu bersih itu dia mandinya bersih gitu ya. Kemudian kalau yang kotor itu dia enggan mandi, bahkan nggak peduli tentang keadaan dirinya, maka bisa dibandingkan begitu. Maka begitu pun perumpamaan halal dan haram. Misalkan di Denpasar ini, ya di Bali ini, ternyata makan itu harus lebih selektif bagi seorang muslim. Kenapa? Karena di sini memang ya kita bergaul, berinteraksi dengan orang-orang dan saudara-saudara kita lainnya yang memiliki keyakinan berbeda. Namun ketika kita sudah tahu representasi halal, walaupun mungkin bisa jadi tidak sebaik makanan yang terlihat indah, menawan, tapi haram, maka itu akan lebih memberikan kebaikan buat kita. Gitu ya. Nah, karena kita nggak pengen ketika kita makan, mohon maaf, ini agak kasar ya perumpamannya. Kita makan nasi goreng, tapi di situ piringnya bekas ada kotoran hewan ternak. Kira-kira dimakan enggak gitu kan? Maka bukan tidak mungkin kita nggak mau makan. Maka walaupun dia kelihatan tampilan menarik, tapi tercampur sedikit dengan yang haram, maka nggak ubahnya seperti itu. Nah itu. Jadi menjaga daripada kekeliruan itu dengan salah satunya melakukan perbandingan. Dan salah satu upaya kita termasuk agar kita nggak keliru, ya berpegang kepada apa yang diberikan nasihatnya oleh Nabi SAW. Salah satunya sebagai slide terakhir pertemuan kita pagi ini, bahwa Nabi pernah berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan ini sebetulnya walaupun ditujukan kepada Abu Dzar, itu juga berlaku untuk kita sebagai umatnya. Di mana Nabi berpesan, ya Abu Dzarin, jadidi safinata fa innal bahru amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharulah kapalmu karena laut itu dalam. Maksudnya apa? Perbaharuilah niat-niat kita itu untuk terus JFOA, just focus on Allah. Karena kita nggak pernah tahu dalamnya kehidupan kita, pandemi apa lagi yang bakal muncul, kelangkaan apa lagi yang akan terjadi, perang mana lagi yang akan berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Wa khudziz zada kamilan. Dan yang kedua, ambillah perbekalan yang cukup. Kenapa? Fa inna safaru ba'id. Karena perjalanan kita jauh. Dan kita sedang meniti perjalanan itu Bapak Ibu. Maka kita mau ikut ngaji kayak gini kan mudah-mudahan salah satunya. Bukan hanya Al-Fakir berbagi apa yang Al-Fakir ketahui. Tapi Al-Fakir pengen ini jadi salah satu bekal untuk dibawa pulang kembali bertemu dengannya. Ya. Dan bekal yang terbaik, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, adalah bekal ketakwaan. Wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'ud, ringankan beban bawaan. Karena lereng bukit itu sulit dilalui. Maksudnya ringankan beban bawaan kita, jangan terlalu sibuk mikirin dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Jangan terlalu pol-polan mikirin dunia, ya. Jangan kemudian anggap remeh dosa dan maksiat. Karena itu nanti bisa jadi beban, termasuk hutang. Maka jangan sampai hal-hal yang ternyata itu bisa berdampak mudarat di dalam kehidupan abadi kita. Namun kita nggak merasa ya risih gitu, malah nyaman-nyaman aja. Nah, itu bermasalah mesti. Artinya bermasalah apa? Karena dia meremehkan dosa, meremehkan maksiat, meremehkan hal-hal yang bukan tidak mungkin Allah nggak suka atasnya. Dan yang terakhir, wa akhlisil amala fa inna naqada basirun. Dan ikhlaslah beramal. Perbuatan yang kita lakukan harusnya murni khalisatan lillah, hanya karena Allah. Karena dialah Allah yang Rabb Maha Teliti. Dia tahu kok apa yang ada di dalam hati kita. Kita bilang, saya ikhlas kok Pak. Gitu. Saya ikhlas kok Bu. Tapi nyatanya dia nggak ikhlas. Gitu. Karena Allah lebih tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Apa yang disembunyikan dalam hati-hati yang berkhianat, ataupun yang ditampakkan di dalam kehidupannya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. So, inilah daripada rangkaian awal holistic self transformation, the preparation. We start from our spirituality, dari meaning yang hadir di dalam hati kita yang mendorong hadirnya lintasan-lintasan pikiran, khatirah-khatirah rahmaniyah,
Dan dengan izinnya, maka nanti kemudian dari situlah akan menjadi modalitas di dalam melakukan amal kita. Nah, lalu gimana amal yang holistik? Di dalam melakukan holistic self-transformation ini, insya Allah inilah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi kepada Pak Agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dwi Dianingsih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Untuk menjaga lintasan hati dari yang haram. Apakah setiap kali akan bertindak kita pikirkan dulu apakah ini baik untuk akhirat kita? Masya Allah, pertanyaannya. Ini pertanyaan seorang yang berhati-hati di dalam hidupnya, insya Allah. Baik, jazakillah khair, Bunda Dwi Dianingsih ya. Jadi untuk menjaga lintasan hati dari yang haram, apakah setiap kali akan bertindak, itu kita pikir dulu apakah ini baik untuk akhirat kita? Ya, jawabannya pasti ya. Ya, jadi berpikirlah sebelum bertindak, karena bukan bertindak dulu baru berpikir gitu. Dan yang dimaksud berpikir itu adalah bukan semata-mata tentang apa untung ruginya buat kita. Tapi yang kita upayakan, yang kita pikirin tuh gini, kalau saya lakukan ini, Allahnya ridho nggak? Gitu. Atau justru ketika saya lakukan ini, Allah murka nggak sama saya? Dan ketika kemudian seseorang itu bilang, oh, kalau ini ternyata Allahnya akan lebih ridho dengan apa yang saya lakukan, why not kalau saya kemudian tidak lanjutkan? Kenapa saya nggak melanjutkan? Lanjutkan. Tapi kalau kemudian dia sadar, wah, ini misalkan saya pengen berbuat kebaikan nih, tapi saya pengen bagi-bagi minyak goreng, nimbun dulu lah gitu ya. Ini kan ada pikiran negatif kan. Nah kalau ada lintasan pikiran negatif dan itu bisa jadi Allah dan Rasulnya nggak suka kepada orang-orang yang menimbun. Apalagi itu kebutuhan pokok misalkan. Ya, maka ya wa'iyadzubillah. Ini akan menjadi satu hal yang sebaiknya dihentikan. Karena apa? Karena dia sadar kalau dia lakukan ini Allah dan Rasulnya nggak suka gitu kan. Begitu juga mungkin hal-hal lain. Berinteraksi dengan siapapun boleh, tapi kalau sampai masuk ke ranah yang agak berbahaya atau bahkan negatif, selingkuh. Hadirnya kan selingkuh itu kayak dianggap biasa. Bahkan sekarang itu lebih ramai orang istilahnya mengomentari yang ta'addud poligami secara syar'i daripada yang selingkuh. Nah ini. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu ngomong tapi nggak dipikirin. Dan kalau orang yang ngomongnya tapi nggak dipikirin, bukan nggak mungkin, dia akan mudah tergelincir. Karena apa? Dia ikuti hawa nafsunya saja. Dan kalau kita lihat bagaimana para nabi dan rasul, itu mereka itu bahkan di pertemuan sebelumnya ya, Pak Agung kita sudah share tuh. Nabi Musa aja ketika diminta untuk bertemu Firaun, beliau nggak bilang, ya Allah, bagusin ngomong saya ya Allah, enggak. Tapi apa? Rabbi syrah li sadri. Minta kelapangan dada dulu. Wa yassir li amri. Mudahkanlah urusan hamba ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka Masya Allah, Bapak Ibu Ayah Bunda, ini menjadi panduan buat kita. Jadi bahwa apapun yang hadir dari amal-amal perbuatan kita hari ini, itu pasti adalah dari buah pikiran kita. Dan buah pikiran itu nggak hadir kecuali dari lintasan hati. Ya, jadi kalau bilang lintasan pikiran itu sebetulnya ya itu lintasan hati. Ya, karena hakikatnya pikiran itu ya drivernya ya hati gitu. Maka hati ini bahkan kata Nabi, istafti qalbak, berfatwalah kepada hati ini. Kalau kita misalkan tadi mau melakukan sesuatu nih, kalau bahasa kita tuh me time dulu sama Allah gitu. Ya Allah, saya akan melakukan ini. Maka temani hamba ya Allah, sekiranya itu menjadi kebaikan. Namun bimbing hamba ya Allah, kalau memang itu ternyata keburukan, maka mampukan hamba untuk bisa menjauhinya. Gitu. Bahasanya minta digandeng sama Allah teruslah. Dalam apapun yang sedang kita lakukan dalam hidup ini. Karena apa? Kita nggak bisa kepedean menjalani apa yang ada di dalam hidup ini tanpa ada keterlibatan dan campur tangan Allah di dalam hidup kita. Jadi
kata kuncinya adalah ya silahkan ketika kita mau melakukan sesuatu, mbok ya dipikirin, mbok ya dihadapkan hatinya itu ke Allah dulu. Kalau sekiranya Allahnya ridho, mendatangkan banyak kebaikan, lanjutkan. Tapi kalau ternyata Allah tidak ridho, dan itu berpotensi Allahnya murka, sebaiknya hentikan dan tinggalkan. Wallahu a'lam. Saya ulang Ustaz izin. Jadi terkait dengan khotirah Ustaz, ini uh, alhamdulillah ilmu baru untuk anak Ustaz. Nah, apakah bedanya Ustaz antara khotirah dengan hawa nafsu Ustaz? Apakah sama dengan, tadi kan dijabarkan mengenai khotirah begitu. Nah, kalau hawa nafsu kan ada yang nafsu mutmainnah, nafsu yang lain, seperti itu Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi khatirah itu kan lintasan. Jadi kalau bahasanya Syekh Ibnul Qayyim itu lintasan pikiran. Ya, lintasan pikiran yang akan mendorong hadirnya himmah. Himmah itu motivasi, dorongan di dalam hati kita sampai kemudian jadi tekad yang kuat, azimah. Gitu ya. Nah, di sini belum disinggung tentang an-nafs. Ya, karena kalau an-nafs itu jiwa. Nah, makanya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, jika Allah izinkan dan Allah mudahkan buat kita kembali bertemu, itu bicara tentang hati aja ada namanya al-qalb, ada al-lub, ada as-sadr. Maka termasuk juga nanti apa bedanya dengan an-nafs gitu ya. Karena kalau bicara an-nafs itu kan ya pemahamannya jiwa. Jiwa itu berarti lebih komprehensif daripada dudukan driver tadi. Ya, jadi kalau bicara tentang nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, nafsul amaratu bisu, ya, itu ada 3 klasifikasi jiwa. Yang itu hadir bukan tidak mungkin karena riyadhah dari khatirah dan himmah itu. Sehingga mendorong kepada seseorang memiliki, ada yang jiwanya tenang. Ada yang jiwanya itu ya kalah menang sama gitu ya. Ada yang jiwanya itu ya dipenuhi dengan perilaku keburukan atau dorongan-dorongan keburukan. Nah tadi makanya driver khotirah ini perlu dijaga. Ada rohmaniyah, ada syaitoniyah. Ya kalau nafsaniyah itu ya itu bahasanya ya nggak terlalu berdampak lah. Misalkan seorang itu mimpi gitu ya, apalagi dia habis nonton film terus tiba-tiba isi film masuk di dalam mimpinya gitu ya. Nah, itu bisa jadi khotirah nafsaniyah. Tapi kalau yang namanya khatirah syaitoniyah itu bisa jadi akan mendorong kepada nafsul amar bisu. Tapi kalau khatirah rahmaniyah akan mendorong seseorang itu memiliki nafsul mutmainnah. Tapi kalau dia di situ sama kuatnya dorongan khatirah rahmaniyah dan syaitoniyah, bukan tidak mungkin itu jadinya di lawamah. Sekali menang, sekali kalah gitu ya. Nah, jadi apakah beda antara khatirah dengan nafs ya? Dan nafs tadi yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Agung, ada pemahaman nafsul mutmainnah atau hawa nafsu. Nah, ini juga nanti dorongannya lain lagi kan gitu. Tapi ada istilahnya itu ya, istilah hawa nafsu itu. Dan ketika hawa nafsu itu kan ada yang bahasanya mendorong kepada kebaikan. Dan ada juga hawa nafsu yang mendorong kepada keburukan. Karena setiap manusia itu punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu pula lah yang terinstal pada diri Nabiullah Adam dan Bunda Hawa. Dan iblis itu kemudian menggoda gitu kan, menggoda agar bagaimana tersenggol ya bahasa kita, kecolek tuh hawa nafsunya yang tadinya sudah terkondisikan hanya kepada Allah, kemudian bisa lolos dengan apa namanya tadi, godaan tentang buah yang tidak boleh didekati dari pohon yang ada di surga. Nah, jadi begitupun di dalam hidup kita. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, dan manusia dengan dan jiwa manusia dengan penyempurnaan penciptaannya. Nah, di sini Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jadi di dalam Islam itu menarik, hawa nafsu itu tidak dikebiri. Termasuk Ramadan besok itu adalah bulan bagaimana kita melatih hawa nafsu kita. Ya, karena kita ya tadi masih punya keinginan orang kalau nggak ada hawa nafsu itu
Bukan nggak mungkin hidupnya itu mesti akan mengalami unbalance gitu ya, nggak balance hidupnya. Ya, ada misalkan ya orang-orang yang kemudian memilih tidak menikah gitu ya. Padahal menikah itu adalah ya bagian daripada fitrahnya manusia, dan bahasanya untuk kemudian menjadi uh, istilahnya apa ya, dengan izin Allah hadir keturunan, kan ada nafsu di situ ya, ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu nggak jadi kan gitu, dengan izin Allah. Nah, jadi oleh karena itu nafsu itu tidak selamanya negatif ya, tapi kebanyakan kita memang kalau menyebutkan hawa nafsu itu lebih kepada negatif. Dan bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu, balik lagi kepada khatirah tadi, menjaga lintasan-lintasan di dalam wadah hati kita. Jaga hati, maka niscaya kita akan terselamatkan dari dorongan-dorongan hawa nafsu yang tidak baik. Karena ya, ketika kita menjaga hati, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya kan. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yaitu mereka akan dapetin surga. Ya, mereka hidupnya tenang. Bahasanya orang yang bisa menjaga dan mengendalikan hawa nafsunya, selain dia akan dapat surga di akhirat kelak, maka dia dapatkan surga di dunia dengan ketenangan hatinya. Sehingga dia disebut sebagai nafsul mutmainnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya Pak Agung. Ini pertanyaan-pertanyaan mengenai nafs, qalb. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan coba eksplor lebih dalam lagi. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semoga agenda kajian kita pagi ini menjadi satu agenda yang Allah berkahi dan rahmati. Apa yang kita pelajari, kita fahami, dan kita dapat amalkan. Dan mohon doanya sama-sama saling mendoakan dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Semoga Allah jaga kesehatan-kesehatan kita, kesehatan fisik, kesehatan batin, kesehatan hati kita, untuk bisa terus berada di dalam jalan-jalan kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah. Dan tentunya Al-Fakir juga menyampaikan permohonan maaf jika di dalam interaksi kita selama ini yang sudah hampir lebih dari 1 tahun ya, mudah-mudahan ini terus Allah istiqomahin, terdapat kekurangan dan kekhilafan. Semoga Bapak Ibu ridho dan kemudian memaafkan Al-Fakir. Sebagaimana Al-Fakir juga, insya Allah. Kalau Bapak Ibu sih nggak ada yang salah ke saya gitu ya. Tapi mungkin sayanya yang banyak salah sama Bapak Ibu, supaya kita juga membersihkan hati-hati kita. Selain kita bersihkan hati kita ke Allah, bersihkan hati kita kepada sesama. Kalau masih ada ganjelan-ganjelan, walaupun itu cuma bahasa yang kelihatan sederhana, tapi kok akhirnya kita ngobrol jadi nggak nyaman, terus mungkin interaksi kita kok makin jauh, hubungan kita makin renggang, maka jangan biarkan nunggu bulan Syawal baru melakukan itu. Tapi justru bersihkan sebelum masuk Ramadan, sehingga kita berRamadan itu dengan hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang gembira, dan insya Allah kita mendapatkan kesempatan menjadi hamba Allah yang memperoleh medali kemenangan takwa yang terbaik di Ramadan tahun ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Syailalahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Kau berikan. Maka jangan biarkan kami menjadi hamba-Hambamu yang Kau palingkan wajahmu dari kami, kecuali Kau jadikan kami hamba-Hambamu yang Kau pilih untuk bisa terus istiqamah menjadi hamba yang Kau ridhai, hamba yang Kau cintai ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, cahayailah hati-hati kami ya Allah, dengan cahaya hidayah, sebagaimana Kau cahayai muka bumi ini ya Allah dengan cahaya sinar matahari selamanya ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubatan nasuha kami. Sungguh kami rindu ya Allah bisa bertemu kembali di Ramadan tahun. Maka izinkan kami bertemu di Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya ya Allah. Sehingga Kau izinkan kami pula mendapatkan gelar takwa terbaik bersama dengan pasangan kami, ahli keluarga kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami ya Allah, yang Kau berkahi lagi Kau ridhai. Rabb, wafatkan kami dalam kebaikan husnul khatimah.
dan jangan kau wafatkan kami dengan keburukan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.